Om Swastiastu, selamat pagi Pak Aris. Om Swastiastu, Bu Juliasti, selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Aris? Untuk hari ini kabar saya baik-baik saja, Bu. Hanya saja perasaan saya yang kurang begitu baik. Karena sedang ada sedikit masalah sih, Bu, dengan siswa di kelas 12. Oh, begitu Pak ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Aris. Iya, Bu Juli, jika Ibu sedang tidak sibuk, bisakah kita berbincang-bincang sebentar, Bu? Oh, bisa Pak. Kebetulan saya ini lagi santai Pak. Saya sudah selesai mengajar. Kalau boleh tahu, apa yang nantinya Bapak harapkan dan dari percakapan yang kita lakukan? Begini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Mungkin setelah saya menceritakan dengan Bu Juli, saya dapat menemukan sebuah cara untuk dapat menyikapi dan menyelesaikan masalah saya di dalam kelas dengan lebih bijak, Bu. Oh, baik Pak. Jika boleh saya tahu, memangnya ada masalah apa Pak Aris? Begini Bu Juli, ada salah satu siswa saya di kelas 12 yang dimana ketika saya sedang mengajar di kelas tersebut, dia selalu ada saja yang dikerjakan. Terkadang jahil dengan temannya, kurang fokus, dan sering setiap ada jam pelajaran saya, pasti dia selalu izin ke toilet. Entah itu sekali dua kali, dan bukan di pelajaran saya saja, tapi juga di mata pelajaran yang lain pun dia sama seperti itu. Nah, di samping itu juga dia sering tidak mengerjakan tugasnya, Bu, dengan baik. Hal itu yang membuat saya pusing, Bu, meladeninya. Oh, jadi begitu Pak ya. Tadi dari cerita yang Bapak saya ceritakan, saya bisa menyimpulkan bahwa ada salah satu siswa Bapak yang tidak fokus dalam belajar. Kemudian dia selalu menjahili temannya yang sedang belajar pada saat Bapak mengajar. Dan dia juga sering tidak buat tugas. Benar seperti itu Pak Aris? Iya, Bu Juli. Oh, nah jika itu benar, apakah Bapak sudah mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan hal itu? Iya, saya sudah mencari tahu, Bu. Saya pernah memanggil siswa tersebut dan sempat menanyakannya, mengapa sering jahil dengan teman saat proses pembelajaran berlangsung dan tidak fokus terhadap pelajaran bahasa Jepang, serta Oh, mengapa tidak buat tugas. Itu yang sudah pernah saya tanyakan pada anak ini. nah lalu dari pengamatan Pak Aris, apa yang Bapak dapat simpulkan dari sikap anak tersebut? Nah, ini dah Bu, saya harus tarik nafas dulu menanggapi hal itu, Bu. Jadi setelah saya amati dan mendengar jawaban dari anaknya, dia ini tidak begitu tertarik dengan pelajaran bahasa Jepang karena dia malas menulis dan membaca bahasa Jepang itu secara mandiri. Di samping itu, mungkin ya terdapat kosakata, kalimat dalam bahasa Jepang yang ditulis dengan huruf Jepang. Kemudian ada percakapannya juga yang mungkin membebani pikirannya sehingga dia semakin tidak menyukai gitu, berat di dirinya sendiri. Nah, sejauh ini itu saja sih Bu yang saya dapat amati gitu, Bu. Wah, nah kalau begitu Pak, kira-kira sebenarnya apa harapan Bapak ke depannya untuk siswa tersebut? Misalnya apa yang Bapak inginkan siswa tersebut capai atau miliki lah Pak? Ya tentu Bu, dari hati saya Bu ya, kata hati saya, kalau saya pas ngajar itu saya tidak ingin ada siswa saya yang tertinggal, walaupun satu Mhm, orang pun. bener. Saya berharap semuanya dapat belajar dengan baik, enjoy seperti itu. Mhm, Saya mengharapkan siswa tersebut dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan lebih fokus dan disiplin dalam mengerjakan tugasnya, seperti mhm, teman-teman lainnya yang satu kelas dengannya gitu Bu. mhm mhm.
Nah, jika demikian, apa yang Bapak akan lakukan untuk dapat meningkatkan fokus maupun semangat belajar siswa tersebut? Ya Bu Juli, berdasarkan refleksi diri saya sendiri dan pengamatan saya dalam mengajar materi di kelas tersebut ya, Mhm, ternyata saya kurang menerapkan pembelajaran yang bervariasi. mhm. Saya masih belum menerapkan model pembelajaran secara maksimal, sehingga siswa tidak semangat dan tidak memiliki keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Jepang itu sendiri Bu, dengan menyenangkan. Oh, baiklah, Pak. Nah, sebelumnya, Pak, apakah pernah ada metode yang berhasil Bapak terapkan di kelas yang dapat meningkatkan motivasi maupun semangat belajar siswa tersebut? Oh iya Bu, ada Bu. Hmm, Saya pernah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif jigsaw, di mhm, mana saat itu saya membentuk kelas menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan latihan menulis dan melakukan latihan percakapan bahasa Jepang sederhana gitu. Di samping itu pula mereka dapat menyiapkan diri untuk melakukan presentasi dalam kelompoknya dengan lebih baik. Sehingga setiap anggota itu punya kewajiban untuk memiliki pemahaman yang sama terhadap materi yang saya ajarkan. mhm. Dan mereka saling bahu-membahu untuk berkolaborasi, memahami materi itu dan bahkan mereka lebih aktif gitu. Nah, saya melihat dengan cara belajar demikian Bu, seluruh siswa terlibat aktif, dalam pembelajaran tersebut Bu. Wah, bagus sekali sih, Pak Aris. Nah, jika demikian, selanjutnya apa rencana ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya, Pak? Jadi ke depannya saya akan menerapkan berbagai bentuk metode pembelajaran Mhm, untuk memberikan variasi dalam pembelajaran agar lebih, lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. mhm. Kemudian yang kedua, saya juga akan menerapkan teknik stop, eee, Mmm, memperbanyak ice breaking dan dalam pembelajaran, menyiapkan pembelajaran untuk, lebih menarik dengan media yang bervariatif dan inovatif dengan menggunakan, teknologi seperti itu dan tentunya saya akan membentuk mereka menjadi kelompok-kelompok kecil dalam belajar sehingga mereka lebih bisa berkolaborasi dan memberikan kesempatan bagi mereka, sebagai ruang mereka bisa, mengeksplorasi dirinya, seperti itu. wah, solusi yang Bapak rencanakan itu sangat luar biasa, Pak. Oh ya, kira-kira apa yang Pak Aris akan lakukan agar rencana aksi tersebut bisa berjalan dengan baik, Pak? Ya Bu, saya akan lakukan adalah hal yang saya akan lakukan adalah yaitu tentunya segera merancang dan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan beberapa metode ajar bervariasi. Mhm, Lalu menyiapkan ice breaking yang menarik, menerapkan teknik stop untuk melatih siswa lebih berfokus, terhadap mhm, materi yang akan diterimanya. Nah, di mhm. samping itu pula saya akan selalu mengupdate pengetahuan belajar saya dengan memahami penggunaan teknologi dalam, menggunakan media ajar yang lebih inovatif. Sehingga dengan demikian siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik dan saya sendiri pun akan merasa lega dan tenang Bu, karena dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Iya, bagus sekali, Pak Aris. Nah, kemudian, apakah ada dukungan, eee, yang Bapak Aris butuhkan untuk mensukseskan, rencana, Pak Aris tersebut? Tentunya ada Bu ya, mungkin ya ada pun dukungan yang saya perlukan itu yang pastinya dari segi sarana digital Mhm, seperti proyektor, kemudian mhm, ada, layar ya, kemudian mhm, laptop mhm. dan sound system ya mungkin sound yang mini sound itu ya, sound bluetooth Oh, ya. iya. Mhm, Kemudian, tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas tentu yang lebih penting juga dan mhm, rekan mhm. guru yang memiliki permasalahan yang sama dengan siswa tersebut. Dan tujuannya agar saya bisa memantau perkembangan siswa tersebut secara bersama-sama. Nah, selanjutnya dari diri saya sendiri, Bu, sudah tentu Mhm. saya harus mengupdate diri, dari diri saya sendiri, dari dalam untuk, lebih mahir menggunakan media maupun, berbagi
metode ajar yang bervariasi, seperti Mhm. itu. Oh iya Pak, nah kira-kira sih Pak, berapa lama, waktu untuk, yang Bapak butuhkan lah untuk merealisasikan rencana tersebut? Saya rasa tidak lama ya, Bu, ya, Mmm, dan saya ingin sih secepatnya saya akan realisasikan sesuai dengan, mhm mhm. jadwal jam mengajar saya yang akan datang ini sih. Dan hanya saja mungkin butuh proses untuk membuat, siswa tersebut lebih aktif dan fokus sehingga siswa tersebut secara menyeluruh mendapatkan pengetahuannya, kebutuhannya dan haknya di dalam pelajaran saya, seperti itu. Oh, kemudian, komitmen apa, yang Bapak akan lakukan, agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik, Pak? Mmm, iya, Bu, tentunya saya konsisten. Pertama saya akan konsisten dan Mhm melakukan pembelajaran yang bervariasi, mhm memberi ice breaking, ataupun menerapkan berbagai bentuk metode ajar, menyiapkan media ajar yang menarik dan juga memahami kondisi emosional siswa. Kemudian sudah tentu pula saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik dengan guru-guru hebat pada mata pelajaran serupun, pada komunitas belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga, saya dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik atau siswa itu sendiri di dalam kelas dan dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan tentunya bagi seluruh siswa saya. wah bagus sekali Pak Aris, semoga ya, rencana Bapak itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik gitu Pak ya. Eee, Ya, nah sekarang bagaimana sih Pak perasaan Bapak setelah, berbincang sejenak, tadi? perasaan saya lega, Bu, plong seperti itu ya. Dan saya juga sangat senang, sekali dengan, percakapan tadi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan hasil perbincangan dari Ibu. Seperti itu, Bu. Syukurlah Pak Aris kalau begitu, saya juga ikut senang, melihat Pak Aris bisa, bersemangat lagi, tidak, galau lagi dan sudah bisa menemukan solusi, sendiri dari permasalahan yang Pak Aris hadapi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Pak Aris, sampaikan lagi? Saya rasa cukup ya, Bu, ya, Bu Juli ya. Ya. Dan, terima kasih, Bu, terima kasih banyak Bu Juli sudah meluangkan waktu Ibu, untuk bisa berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Sekali lagi terima kasih Bu Juli ya. Sama-sama Pak Aris, saya juga, senang bisa berbincang dengan Pak Aris, saya berharap, kita terus, bisa saling berbagi. Oh ya Pak, nanti jika Bapak sudah, menerapkannya, kabar-kabarin saya ya bagaimana perkembangannya. Siapa tahu nanti saya bisa mencontoh itu untuk saya terapkan di, pelajaran saya. Iya Bu, iya Bu Juli, sudah pasti, saya akan selalu berbagi dan komunikasi kita akan tetap berlangsung ya untuk berkolaborasi ke depannya demi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bu Juli, mohon izin ya, mohon izin saya pamit Bu Juli. Ya, sama-sama Pak Aris. Saya juga berterima kasih, karena dengan, sesi mendengarkan ini saya juga sebenarnya, dapat ilmu, dari Pak Aris. Sekali lagi terima kasih Pak Aris. Kalau begitu, saya akhiri dengan, Parama Santi. Om Santi Santi Oh, Santi nanti Om. nanti.